lagi bersama Gerbang Kehidupan 92, yakni channel yang selalu menayangkan kisah-kisah kehidupan yang akan dijadikan pelajaran nantinya. Percayalah, tak ada gading yang tak retak. Itu artinya tak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Selalu ada sisi baik dan buruk. Namun, ketika kita mengambil hikmah di balik cerita sisi buruk itu, maka akan tersimpan sebuah pesan moral yang akan bisa dijadikan pelajaran semata. Karena itulah Gerbang Kehidupan 92 menayangkan kisah-kisah dari dua sisi, baik ataupun buruk. Tak lain tujuannya hanya untuk dijadikan pelajaran semata. Pada suatu hari, di desaku sedang mengadakan pesta rakyat yang biasa kami sebut dengan istilah acara nyongkolan, di mana perayaan acara itu sangat terkenal di suku Sasak dan menjadi acara paling bergengsi di kalangan para pemuda-pemudi. Acara itu biasa diselenggarakan saat si pengantin pria akan mengunjungi rumah pengantin perempuan, dengan diiringi gendang dan musik serta iring-iringan pria dan wanita yang berjajar yang sudah mengenakan baju khas Sasak. Tentu saat itu menjadi momen saling menampilkan kebolehannya. Beberapa lama setelah acara itu berlangsung dengan penuh riang gembira, tiba-tiba lewatlah seorang wanita berhijab yang sangat tampil berbeda dengan kebanyakan orang di depan aku dan teman baikku. Sebut saja teman baikku itu bernama Arya. Spontan si Arya kaget dengan wanita berhijab itu, yang terlihat sedikit kebingungan dan mondar-mandir di depan kami. Lalu si Arya berkata padaku, "Hei, kamu lihat cewek yang berhijab itu?" Tanya Arya padaku. "Yang mana?" Tanya balikku pada Arya. Sambil ia menunjuk dengan tangannya, "Itu tuh yang berhijab itu." "Iya, kenapa?" jawabku pada Arya. "Dia kok terlihat sedang kebingungan ya?" lanjut Arya. "Iya, emang kenapa?" tanyaku biasa. "Astaga, manis banget cewek itu," serunya berulang kali padaku sembari ia menggelengkan kepalanya. "Dasar pengecut," seruku pada Arya. "Emang kamu berani menyapanya?" tanya Arya lagi padaku, dengan penuh harapan agar aku mau menyapa si cewek berhijab itu duluan. Beberapa saat kemudian, aku langsung memanggil si cewek itu dengan berpura-pura mempersilahkannya duduk di berugak sekenam depan rumahku. Dengan bahasa akrabku berkata, "Hei, Uti, sini duduk. Di sana rame banget. Ntar kamu tersentuh cowok-cowok yang kurang ajar loh. Mending duduk di sini sama kita, aman dari keramaian." Begitulah tawarku sopan padanya. "Lagian kamu gak pantas berdiri di tengah-tengah keramaian seperti itu," lanjutku membujuknya sambil melambaikan tangan mempersilahkannya duduk. Tanpa kata ia menjawab kami dengan senyum manisnya. Sembari menghampiri sekenam tempat kami duduk bersama si Arya, kami yang dihampirinya kini mulai sedikit deg-degan. Aduh,
ia mau kesini ternyata. Aku mau bilang apa ya? Terbesit dalam hatiku. Beberapa saat kemudian, setelah ia berucap terima kasih karena kami sudah mempersilahkannya duduk, aku dan Arya hanya bisa saling lihat saja. Karena sedikit mulai grogi dengan cewek berhijab itu. Tapi mau tak mau sebagai laki-laki, aku pun memberanikan diri untuk tanya-tanya padanya. Herannya, Arya malah diam saja. Maka dengan bahasa perkenalan aku memulai perbincangan dengan basa-basi. Hingga lama-kelamaan kami bisa saling mengenal satu sama lain. Pertemuan itu tentu tak berakhir sampai di sana. Karena kami sempat tukaran kontak handphone dengan cewek berhijab itu. Lalu via telepon, aku mulai gombal-gombalan dengannya. Hingga beberapa hari kemudian, aku kasih tahu si Arya bahwa sekarang cewek berhijab itu sudah bisa diajak canda. Dan orangnya asik banget. Gimana? Kamu mau sama dia atau tidak? Tanyaku. Jika mau, aku mundur. Dan silahkan dilanjutkan perkenalannya nanti. Aku akan bantu kok ya. Tanyaku serius pada Arya dengan harapan agar jika memang benar-benar Arya menginginkan perempuan berhijab itu, maka aku tidak akan lagi melanjutkan chattingan aku dengannya. Tanpa pertimbangan panjang, si Arya menjawabku, tidak, lanjut saja, aku gak mau kok sama dia. Justru aku senang lihat kamu bisa nyambung dengannya. Apalagi kamu bisa pacari. Aku akan tambah bahagia pastinya melihatmu dengannya. Jawab Arya padaku. Serius nih ya? Tanyaku berulang kali. Tapi Arya tetap saja dengan jawaban yang sama. Hingga aku menerjemahkan dukungan baik dari Arya dengan melanjutkan gombal-gombalanku dengan wanita berhijab itu. Dan semuanya berakhir bahagia. Di mana aku sudah diterimanya sebagai kekasihnya. Lalu 3 minggu berjalan hubunganku dengan wanita berhijab itu. Tentu kami sudah lumayan detail saling mengetahui tentang latar belakang hidup masing-masing. Sejak itu rasa sayangku kini tumbuh membesar karena sikapnya yang begitu sopan dan sangat menyenangkan. Belum lagi kepiawaiannya menjaga kesuciannya dari kaum laki-laki yang bermaksud kurang baik padanya. Hal itulah yang kemudian di mataku sangat membedakannya dengan wanita kebanyakan. Dan tak kalah penting, wajahnya pun sangat ayu dan menawan, membuatku semakin berkesimpulan bahwa ia pilihan terakhir dan terbaikku sepanjang perjalanan pencarianku. Sebaliknya, ia pun merasakan hal demikian. Maka di tengah-tengah hubungan kami selalu menjaga jarak dan tak mau menyentuhnya sedikit pun. Begitulah aku menghargainya. Aku menjaga kesuciannya dan terus berusaha membuatnya tersenyum. Semua perjalanan cintaku selalu kukabari Arya, sang kawan baikku itu, tanpa pernah berpikir sedikit pun
hal-hal yang negatif padanya. Karena aku sudah yakin bahwa Arya sangat mendukungku. Tapi beberapa hari kemudian, tak kuduga, tiba-tiba saat aku mendatangi rumahnya diam-diam tanpa memberinya kabar, aku malah harus dipertontonkan dengan hal yang kurang wajar antara Arya dan cewekku yang berhijab besar itu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri dan mendengar bahasa, silahkan dibaca, dengan telingaku sendiri. Saat itu aku merasa sangat sakit, seperti teriris sembil. Sampai di sini episode 1 dari kisah aku, Arya dan wanita berhijab itu. Untuk menjawab kebingungan kawan-kawan, kok bisa terjadi demikian antara Arya, kawan baikku sendiri, dengan pacarku yang berhijab itu yang selama ini setia padaku. Karena itu silakan tonton di episode yang keduanya. Karena jawaban dari semuanya ada kami tayangkan di episode kedua dari kisah ini. Salam Gerbang Kehidupan 92. Sampai ketemu di episode kedua dari kisah ini.